Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun. Masih dengan Kang Tro di live kesempatan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu support dan dukung channel Kang Tro. Semoga panjenengan semua selalu dalam keberkahan, selalu dalam kenikmatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan tidak lupa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam, rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan kita hidup di alam semesta ini. Tidak lupa kepada leluhur-leluhur kita, guru-guru kita, sesepuh bini sepuh yang banyak memberi pencerahan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema tentang ciri-ciri orang yang akan kesasar jiwa atau sukmanya. Biasanya orang-orang seperti ini itu banyak maunya pada hidupnya, banyak angen-angennya, banyak yang ingin diraih dalam hidupnya, dan terutama tidak mengenali akan dirinya sendiri. Jadi lupa, dia lupa lahirnya, lupa awalnya, ya pasti bingung saat kembali. Nah, orang-orang yang lupa ini seharusnya kembali mengingat akan awal kelahirannya. Jadi kita kembali menggali. Dengan mengenali diri itu sebenarnya kita menggali kembali tentang kelahiran ataupun awal mula penciptaan kita sendiri. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Salam rayu, salam persaudaraan dari Kang Tro. Dibantu like, subscribe, dan share-nya untuk membantu perkembangan channel ini ke depannya. Ciri-ciri yang paling pokok, yang pertama yaitu tadi, dia dalam hidupnya tidak mengenali dirinya sendiri, lupa akan penciptaannya. Ini orang-orang ini di saat nanti mati juga akan kebingungan juga. Jiwa dan sukmanya itu akan tidak tentu arah, bisa nempel di kayu, batu, gara-gara tidak mengenali dirinya sendiri. Karena orang-orang yang mengenali dirinya itu jelas mengenali Tuhannya. Monggo yang mau bertanya, nanti tak jawab satu persatu. Jadi pertama, ciri-cirinya itu tidak mengenali dirinya sendiri. Bisa dibilang kehilangan jati diri. Itu ciri-ciri yang nanti di saat kembali pasti akan kesasar. Jiwa dan sukmanya pasti akan kesasar. Walaupun dia pinter, walaupun dia pandai, mempunyai keyakinan, tapi di saat dia tidak mengenali dirinya, lupa dengan jati dirinya, dia pasti akan kesasar. Yang kedua, orang-orang ini belum mampu menguasai rasa dalam dirinya sendiri. Di saat orang tidak mampu mengendalikan rasa pada dirinya,
dia akan cenderung lebih banyak apa yang diinginkan dalam kehidupannya. Banyak itu nanti yang ingin ini, ingin itu, ingin itu. Itu yang membuat dia di saat mau meninggal, di saat mau mati, itu tidak tenang, rasanya tidak ikhlas. Makanya kalau ada orang yang matinya susah, benarnya dia tidak rela ingin meninggalkan dunia, karena tidak tahu jalan pulangnya kemana. Bingung dia itu sebenarnya. Dia selalu kebingungan. Makanya dia udah sakit, udah tidak bisa apa-apa, pengen kembali hidup, badannya sudah, raganya sudah tidak mampu, ingin meninggal, rasanya masih berat itu. Itu yang membuat susah sakaratul mautnya itu. Itu nanti juga akan kesasar juga, dia tidak tahu kemana jalannya. Kemana jalannya. Makanya kita hidup, temukan kesadaran diri pada diri kita sendiri. Temukan itu. Nah, di situ kita harus memahami ilmu ketuhanan itu dengan kesadaran diri. Tidak bisa ditulis, tidak bisa dihafalkan. Hanya kesadaran diri yang bisa menembus ilmu ketuhanan. Karena apa? Di saat orang sadar dengan dirinya, dia sadar dengan penciptaannya, sadar dengan awal kejadian raganya, dari mana raganya berasal, maka dia akan tahu raganya kembalinya kemana, dan jiwanya dari mana, silsilahnya, leluhurnya, ya pastinya dia tahu kemana lagi kembalinya. Nah, di situ. Dan orang-orang, ciri-ciri lagi yang akan sasar jalan pulangnya itu hanyalah orang-orang yang dalam hidupnya itu hanya memburu kesenangan pada dirinya sendiri, merasa paling baik sendiri, pengen dipuji orang lain, memaksakan kehendaknya ke orang lain. Dia pasti kembalinya akan sasar. Karena apa? Tidak sesuai dengan kodrat kelahirannya. Orang hidup itu menghidupi, melengkapi satu dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya. Nah, di saat dia hanya memaksakan kebenarannya sendiri kepada yang lainnya, berarti dia tidak menghargai yang lainnya juga. Padahal dia lahir dibantu orang lain, dia mati juga diantar orang lain. Dia nanti pasti bingung. Pasti bingung. 3 itu saja itu bisa mewakili. 1, tidak mengenali dirinya, tidak mengenali jati dirinya, tidak tahu penciptaannya, selalu berlebihan dalam hidupnya, dan selalu memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Itu bisa mewakili. Dia sudah tidak mengenali kodratnya. Sebagai manusia harusnya bagaimana? Tujuannya hidup apa? Kenapa dihidupkan? Itu sudah tidak sadar. Orang-orang seperti itu tidak sadar. Dia hanya merasa dirinya paling sempurna, paling baik sendiri, sehingga lebih senang berdebat dengan orang lain. Terus senangnya cuma berdebat agar apa? Agar dibilang paling baik, dibilang paling sempurna.
Orang itu menyalahkan orang lain itu paling mudah kok. Menyalahkan diri sendiri itu susah. Membenahi orang lain itu juga paling mudah. Membenahi diri sendiri paling susah. Mengajari orang lain juga paling mudah. Di saat kita mengajari diri kita sendiri itu juga susah. Nah disitulah nanti yang membuat orang itu di saat kembali itu paling susah. Makanya ilmu sangkan paran dumadi ini susah. Bukan sekedar dari Tuhan kembali ke Tuhan. Nah kalau kita tidak tahu wujud bentuk, terus kita mau kembali kemana? Bingung akhirnya. Makanya perlu pemahaman, perlu pendalaman di saat kita mengkaji sesuatu. Agar apa? Kita benar-benar paham, benar-benar tahu tentang apa yang ingin kita lakukan dalam hidup kita itu. Benar-benar tahu gitu. Kita hidup, ada yang menciptakan, ada yang menghidupi. Yang menciptakan kita, raga kita dari seluruh unsur alam. Dan kita tercipta di kandungan, kita dibentuknya di situ, di kandungan dua orang tua kita. Nah sebelum di alam kandungan, kita ada di alam mana? Di situ kita ada berada di alam rasa. Karena apa? Di saat penciptaan itu kita memakai rasa dari ibu dan bapak. Ini rasa kasih sayang, ada hawa nafsu, akhirnya penciptaan. Tapi sebelum di alam rasa kita di mana? Kita di angan-angan. Kalau bisa dibilang alam khayangan, angan-angan. Nah kita bisa kembali ke alam angan-angan ini atau pemikiran kita itu bagaimana? Ya, berarti dalam hidup kita harus mencipta sebuah sejarah, mencipta sebuah sejarah untuk kehidupan kita. Makanya yang sangat penting untuk orang hidup agar mudah kembalinya yaitu milikilah sejarah dalam dirimu, ciptakan karya-karyamu, karena itu yang akan dikenang oleh orang, bukan namamu, karyamu. Nama itu terakhir di batu nisan, itu nama. Tubuh kita berakhir masuk tanah, tapi sejarah kita itu akan dikenang dari anak turun kita, yaitu yang membuat kita cepat kembali lagi. Karena apa? Menjadi angan-angan setiap orang, karena sejarah kita. Jadi saat kita tidak memiliki sejarah, susah. Kalau kita tidak memiliki sejarah itu susah, sangat susah. Makanya kita berusaha dengan budi pekerti, dengan akhlak, dengan tata krama, dengan perilaku kita. Untuk apa? Yaitu untuk menciptakan karya-karya kita dengan tingkah laku kita. Makanya ukuran pertama itu tingkah laku kita. Bagaimana tingkah lakumu itu yang menentukan perjalananmu setelah meninggal. Karena itu yang paling pertama ditanyakan. Akhlak, kelakuan kita. Hidup ini bagaimana? Sudahkah kita bisa sesuai dengan penciptaan kita? Ibaratnya sebagai manusia, sudahkah kita memanusiakan yang lainnya? Sudahkah kita menghargai yang lainnya? Yang sebagai hewan ya kodratnya sebagai hewan, tumbuhan ya tumbuhan, air, tanah, api. Tapi kita sebagai manusia, kita diberi akal pikir, kita disuruh untuk menjaga, melestarikan alam semesta ini. Kita mengatur ritme kehidupan di alam semesta ini. Kalau itu tidak kita lakukan, ya kita akan susah nanti kembalinya. Akhirnya kita tidak memiliki sejarah apa-apa dalam hidup kita. Makanya tingkah laku ini paling utama di saat
menjadi modal ataupun bekal di saat kita meninggal nanti. Makanya kalau dalam salah satu ajaran itu sholat, dalam ajaran lain itu budi pekerti, ada yang juga akhlak atau tingkah laku, tata krama, itu menjadi modal. Karena itu yang menjadi sejarah. Di saat kita meninggal, wah itu orangnya baik, dia tingkah lakunya baik, saya pengen punya anak seperti dia. Akhirnya apa? Masuk lagi ke alam pertama ini, dari alam suwung, alam angen-angen, masuk ke rasa, dari rasa masuk ke kandungan, dari kandungan lahir lagi ke dunia. Lah nanti di dunia membuat sejarah biar dapat diangan-angan orang banyak, dikenang oleh orang banyak. Akhirnya bisa terus berputar, cokro manggilingan. Nah, makanya ya ayo kita berlomba-lomba menciptakan sejarah, menciptakan kreativitas dalam diri kita, agar apa? Kita dikenang oleh orang lain dengan sejarah yang baik, dengan tingkah laku yang baik, agar kita tidak kesasar di saat kita meninggal nanti. Ya kalau kita kesasarnya itu masih dalam kandungan manusia lah, kalau kita kesasarnya ke hewan, ke tumbuhan, lah kita susah kita jadi hewan itu susah, jadi tumbuhan apalagi mau ndak mau seumur-umurnya dia hanya di situ saja, nggak bisa pindah kemana-mana. Sama halnya dengan manusia yang di saat hidupnya diingatkan, dinasehati, dan tetap dengan pendiriannya tidak mau berubah. Ya sama dengan pohon itu, berguna kan? Apakah tidak berguna pohon? Berguna. Tapi apa? Karena pendiriannya itu yang tidak bisa dinasihati orang lain, akhirnya seperti itu. Kalau tidak gitu, dia nanti apa? Keras kepala batu kalau orang bilang. Ya dia nanti paling nempelnya ke batu itu sama. Kalau dia kelakuannya tidak karu-karuan, ini tidak punya diatur susah, ini ya jadinya paling hewan. Karena dalam diri manusia itu semua ada, sifat hewan ada, tumbuhan ada, semua ada dalam diri manusia. Nah di situ kita harus memahami, di situ kita harus sadari. Mungkin kalau ilmu-ilmu meditasi, ilmu-ilmu kesaktian, kanuragan itu mudah kita dapat. Tetapi penjabaran tentang filsafat, filosofi, pitutur-pitutur dari leluhur kita itu tidak semua orang bisa memecahkan misterinya. Tidak semua orang bisa menjabarkan. Karena apa? Ya dari turun-temurun itu hanya disampaikan. Dan yang menyampaikan tidak mau menjelaskan, menjabarkan kamu harus bagaimana, harus seperti itu tidak bisa. Jadi hanya mengulang gini saja. Makanya kalau kita tidak ingin jiwa dan sukma kita kesasar di saat kita mau pulang, kenali yang namanya ilmu sangkan paran dumadi. Dari mana asal kita, raga kita dari mana, jiwa kita dari mana. Itu nanti kita harus apa yang kita lakukan dalam perjalanan. Karena perjalanan hidup ini yang menentukan perjalananmu setelah mati. Yang menentukan perjalananmu setelah mati. Makanya yang pertama ditanyakan adalah apa? Kelakuanmu, tingkah lakumu dari perjalanan hidup kita. Karena ini jembatan, nggak bisa dilewati. Ini jembatan. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jatuh. Kita bisa jatuh. Hati-hati pun kadang bisa terjatuh, apalagi tidak hati-hati kan gitu. Itu terkadang apa ya? Mudah digampangkan gitu sama orang. Gampang lah. Jadi inilah. Karena kita hidup itu ternyata banyak belenggu.
Nah, belenggu ini yang menyusahkan kita nanti. Kadang belenggu itu yang bikin kita kesasar nanti. Yang tidak tahu tapi merasa sok tahu. Merasa gimana ya? Paling pinter. Merasa paling mengenal Tuhannya. Merasa keyakinannya paling sempurna. Jadi situ justru akan membelenggu diri kita sendiri. Makanya kita harus hati-hati. Hati-hati dalam berpola pikir, dalam menjalankan kehidupan ini, sesuai dengan tugas-tugas kita. Apa tugasnya manusia yang harus kita pahami. Dan jangan lupa selalu ngopi, ngolah pikir. Olah pikir ada cengkir, ngencengke pikir. Ya buat semuanya, matur sembah nuwun yang sudah hadir, salam cerdas, salam rahayu, salam paseduluran dari Kang Tro, matur sembah nuwun atas dukungan-dukungan panjenengan yang sudah share-share video di channel Makrifat ini, matur sembah nuwun, sehat, sukses, lancar rezekinya, diberi kemuliaan hidupnya, kemakmuran, dan terwujud apapun yang menjadi cita-cita panjenengan semuanya. Tetap semangat, tetap berkarya, pahami, belajar yang benar-benar. Alam semesta ini adalah guru kita. Bahkan sesama kita ini bisa saling belajar. Jadi belajar itu tidak terbatas hanya sebuah tulisan. Ada sesuatu yang bisa kita pelajari tanpa ditulis, itu ada. Kenali diri itu yang penting, agar kita bisa kembali ke kesadaran diri kita. Sampai kalau mengenali diri sendiri, sampai akan mengenali Gusti atau Tuhan kita. Dan di saat kita mengenalinya, maka tidak akan ada lagi perselisihan di alam semesta. Semua akan saling merangkul, semua akan saling melengkapi, semua akan saling menyempurnakan. Kalau kita sendiri, kita akan susah dibilang sempurna. Tapi kalau di saat kita bisa bersatu dengan seluruh makhluk di alam semesta, saling melindungi, kasih sayang, itu baru namanya sempurna. Kesempurnaan itu karena ada yang lainnya, bukan karena kita sendiri. Karena ada yang lainnya yang menyempurnakan. Kalau kita sendiri itu jauh dari kata sempurna, itu jauh. Manusia itu paling lemah di dunia. Tidak ada air bingung. Ada air, tidak ada tumbuhan juga bingung. Ada tumbuhan, tidak ada hewan juga bingung. Kita itu paling lemah. Tetapi terkadang merasa paling sempurna sendiri. Paling lemah tapi merasa paling sempurna sendiri. Itulah diri kita, manusia. Makanya kenali ciri-ciri itu tadi. Ciri-ciri orang yang pasti nanti akan kesasar di saat pulangnya. Yaitu satu, tidak mengenali dirinya sendiri. Orang yang tidak mengenali dirinya pasti tidak akan mengenali Tuhannya. Dia hanya ikut-ikutan. Keyakinannya hanya ikut-ikutan. Yang kedua, memiliki rasa yang berlebihan. Keinginan yang terlalu berlebihan. Keempat, sombong, merasa paling sempurna, merasa paling baik, merasa paling bijaksana, merasa paling segalanya. Itu nanti pasti dalam kembalinya dia juga tidak akan menemukan jalan pulangnya. Kadang kita itu tidak menyadari. Kita hanya memburu kebaikan. Kita lupa bahwa di dunia ini ada kebaikan, pasti ada keburukan. Kita seakan-akan tidak mau berbuat jahat. Kalau tidak ada jahat, tidak ada baik. Kita harus mau. Itu isinya dunia. Ada siang, ada malam. Laki-laki, perempuan. Jadi kita harus menerima. Jangan merasa paling
sempurna. Biar kita apa? Mengenal seluruh makhluk ciptaan Sang Maha Kuasa. Saat kita bisa bersinergi, kita bisa mengenal, saling memahami, maka kata sempurna itulah jadi pelengkap di mana kita bisa manunggal dengan semuanya, saling memberi, saling melengkapi, saling menyayangi, saling melestarikan, saling menjaga. Di situ sebenarnya puncaknya manunggaling kaula. Ilmu sangkan paran dumadi itu berkaitan dengan manunggaling kaula. Orang yang sudah manunggal pasti tahu sangkan paran dumadi. Orang yang tahu sangkan paran dumadi pasti bisa manunggaling. Terima kasih dari teman-teman semuanya. Semoga selalu diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya sendiri juga tidak bisa live lama-lama, kita hanya berbagi saja. Semoga kita selalu tunjukkan pencerahan. Namanya orang hidup itu kan mencari pencerahan agar tercerahkan, agar mendapatkan solusi, agar mendapatkan petunjuk. Orang hidup itu tidak bisa diprediksi. Kita hanya menjalani. Jalani apa? Apa yang kita inginkan, itu jalani. Apa yang kita mau, kita wujudkan. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam cerdas, salam rahayu, sehat, sukses selalu.